Belakangan terakhir, narasi krisis pangan global digulirkan oleh banyak negara. Namun, para pengamat mulai menemukan keganjilan. Salah satunya adalah pasokan makanan sebetulnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semenjak perang Rusia-Ukraina meletus 24 Februari silam, perbincangan tentang ancaman krisis global menjadi topik utama sejumlah negara di dunia. Seperti yang diketahui, hal ini karena dua negara yang sedang berperang tersebut memiliki andil besar dalam alur perdagangan gandum dunia. Presiden Joko Widodo sendiri bahkan beberapa kali telah menyuarakan kekhawatirannya tentang bahaya krisis pangan yang mulai melanda negara-negara berkembang. Beberapa bulan yang lalu misalnya, Jokowi pernah menyebut akibat terhambatnya pasokan gandum, harga mie instan berpotensi naik. Meski sekarang pernyataan tersebut belum terbukti, kala itu banyak yang langsung merasa panik. Akan tetapi beberapa bulan setelah isu ini digulirkan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan kebenaran krisis pangan. Walau tidak dipungkiri bahwa jumlah warga kelaparan memang ada, tapi perubahannya tidak begitu signifikan, dan sampai saat ini kekurangan bahan makanan besar seperti yang disuarakan orang-orang masih belum terjadi. Ini kemudian memunculkan pertanyaan menarik, mungkinkah krisis pangan yang begitu dihebohkan itu sebenarnya tidak terjadi? Mari kita ulas. Manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Kalimat itu mungkin pas untuk membuka pembahasan kita tentang topik krisis pangan ini. Karena di dunia perdagangan, pangan ini sangat kuat dugaannya terhadap praktik monopoli yang begitu besar. Pengamat sekaligus dosen ekonomi dari Universitas Manchester dalam tulisannya yang berjudul Inflasi, Bagaimana Spekulasi Keuangan Memperburuk Krisis Harga Pangan Global menyebutkan bahwa, berdasarkan pengamatannya, besar kemungkinannya yang saat ini terjadi dalam krisis pangan bukanlah krisis pasokan, melainkan krisis harga. Hal ini karena menurutnya terkhusus pasokan gandum, seharusnya rantai suplai gandum global saat ini mencukupi kebutuhan negara-negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dua negara produsen gandum terbesar di dunia, sudah melalui musim panen, dan dari jumlah pasokannya, Organisasi Pangan Dunia bahkan memprediksi pasokan berkecukupan untuk produk bulir pada periode 2022 dan 2023. Lalu kalau pasukan gandum terjamin, apa yang membuat negara-negara kelimpungan? Ini karena ulah dari sekelompok orang kuat yang disebut noise traders atau para pedagang yang bising. Perlu dipahami bahwa perdagangan pangan global tidak hanya soal penghasilan makanan dan konsumen saja, tetapi juga menyangkut bank, broker, investor yang memegang kendali komoditas pangan di pasar. Nah, karena perdagangan menyangkut pihak-pihak tadi, penentuan harga jadi tidak hanya dipengaruhi permintaan dan pasokan saja, tetapi juga faktor-faktor semu dalam perdagangan, seperti spekulasi nilai komoditas yang sepenuhnya berada dalam permainan para trader. Keputusan perdagangan mereka mampu mempengaruhi harga pangan yang melambung, meskipun sebenarnya pasokan makanannya sendiri berada dalam kondisi yang aman. Tentang siapa yang menjadi aktor monopolinya, untuk sekarang kita hanya bisa menduga-duga. Yang jelas, terkhusus gandum sendiri, negara ekonomi raksasa seperti Amerika Serikat dan Tiongkok adalah produsen gandum terbesar di dunia. Pakar pertanian dari IPB mencurigai para negara-negara produsen besar memiliki peran yang signifikan dalam permainan harga pangan dunia, karena merekalah yang menikmati dampaknya. Namun kabar buruknya tidak berhenti di situ saja. Mengacu pada tulisan Shopee tadi, permainan harga pangan berpotensi berdampak besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor makanan yang tidak memiliki kapabilitas untuk mengamankan pasokan bagi dirinya sendiri. Dugaan penimbunan makanan yang dilakukan oleh negara-negara produsen sebagai pencegahan kenaikan harga pangan juga semakin mengurangi ketersediaan pasokan global. Jika terus dibiarkan, hal ini akan mewujudkan mimpi buruk krisis pangan global, karena krisis harga bisa dengan lenturnya berubah menjadi krisis pasokan pangan.